Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kini Story 7 akan membawakan cerita Jembatan Horor Season 11 yang berjudul Paranormal. Selamat mendengarkan. Sebenarnya Chris Hadi pulang tanpa memberi kabar adalah untuk memberi kejutan. Tapi sayangnya rencananya itu memberi surprise justru berbalik menimpanya. Ia sendiri yang terkejut saat mendapati anak bungsunya menghilang secara misterius. Tubuh lelaki itu sontak melemah saat Alpi bercerita kronologinya. Kenapa? Kenapa selama ini kamu gak ngabarin ayah? Chris terlihat kecewa. Sesaat setelah Alpi menyelesaikan ceritanya, gadis itu duduk di sebelah ayahnya, tertunduk, merasa bersalah. Maaf, awalnya aku gak mau lihat ayah cemas dan berusaha mengatasi masalah ini sendiri. Tapi ternyata aku tidak bisa. Alpi menitikkan air mata, semua sudah terlanjur. Kacau dan rasa bersalah itu makin menghimpit dadanya. Chris Hadi mencoba untuk tenang. Ia menghela napas panjang, sementara tangan kanannya mengusap lembut rambut Alpi, berusaha menenangkannya. Semua akan baik-baik saja, Fatir pasti ketemu. Chris berusaha terlihat tegar, hanya demi melihat putri sulungnya lebih tenang. Bagaimana dengan hantu Anita? Alpi mengangkat kepalanya. Sebenarnya sepulang dari rumah restu tempo hari ia merasa makin tidak tenang. Bisa dibayangkan Anita mati dengan cara yang tragis dan pasti arwahnya gentayangan, menuntut balas pada semua laki-laki. Korbannya sangat banyak. Ya, kabarnya sebelum Patir ada banyak sekali laki-laki dari usia remaja sampai dewasa yang menjadi korban. Ungkap Alpi mulai gelisah. Ia mencoba untuk tidak pesimis, tapi sayangnya ia terlanjur ketakutan dengan banyaknya kemungkinan. Anita, nama itu? Chris tak asing dengan nama yang selalu tersimpan di hatinya itu. Menandakan kegelisahan itu membuat Chris meremas-remas kedua tangannya. Kenangan itu menandakan berkelebatan di pelupuk mata. Ketika ia masih kuliah dulu, seorang adik tingkat bernama Anita telah mencuri perhatian sekaligus hatinya. Kedekatan itu bermula saat Henry, teman sekelasnya yang kebetulan tetangga Anita, mengenalkan gadis itu pada Chris. Dan tak ada yang menyangka banyak sekali kecemasan, kesamaan di antara keduanya, termasuk kecintaan mereka pada buku-buku klasik. Mereka sering menghabiskan Sabtu bersama, bukan untuk nonton atau dinner, melainkan mengunjungi toko buku bekas dan memborong banyak buku klasik yang tak lagi beredar di toko-toko buku terbaru. Novel Carmilla, salah satu tulisan Marga T, sepertinya menarik. Chris masih ingat jelas wajah antusias Anita ketika Chris menemukan novel karya salah satu penulis favoritnya. Bukunya sudah tampak usang, karena memang buku bekas. Ia dan Anita memang tak pernah mempersalahkan sampul ataupun wujud dari buku tersebut. Yang penting adalah isi dari bukunya. Kamu mau? Chris Hadi sengaja menyerahkan buku itu pada Anita. Namun gadis itu menggeleng. Enggak, itu kan milikmu. Itu buku langka, pasti susah dapetinnya. Enggak apa-apa, buat kamu aja. Anita justru mendorong buku itu kembali pada Chris. Gak usah, kan aku juga dapat novel lain. Kamu baca dulu, nanti kalau selesai kan bisa gantian. Chris menyengir saat menyampaikan ide briliannya, dan Anita merasa bodoh karena tidak
kepikiran hal itu sebelumnya. Gadis itu tersenyum dan akhirnya menerima novel dari tangan Chris. Bukan cuma satu, melainkan 5 buah novel yang dibeli Chris hari itu. Aku akan selesaikan cepat dan segera mengembalikannya. Anita terpingkal saat mengatakan itu sembari memasukkan novel Chris ke dalam tas ranselnya. Entah kenapa Chris merasa tertipu, tapi ia justru tergelak bersama tangan kanannya yang mengacak rambut Anita. Dasar curang, celetuk Chris Hadi pura-pura sebal. Kali ini tidak ada lagi ekspresi sungkan yang tergurat di wajah Anita. Gadis itu dengan penuh percaya diri menyambut. Ini idemu kan? Idemu sendiri loh. Chris Hadi hanya mendesah pasrah, lalu menambahkan, nanti gantian, bukumu yang aku bawa pulang semua. Tidak masalah. Anita mengangkat kedua jempolnya. Wajahnya yang ceria itu mau tak mau membuat Chris makin terpesona. Sabtu yang cerah ini, Chris tak membawa Anita jalan-jalan seperti layaknya pemuda lain. Ia serius menyukai Anita. Ia ingin menjaga harga diri Anita. Ia mengantarkan Anita pulang sebelum malam tiba. Kenangan itu membuat Chris tertekan. Rasa bersalah itu benar-benar menyesakkan dadanya. Ia tahu bahwa Anita sudah lama meninggal, tapi hal itu tak lantas membuat Chris melupakan sosok gadis itu. Justru kenangan itu terus menghantui meski Chris tak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok hantu penunggu jembatan itu. Yah, kok malah bengong? Chris tersentak ketika merasa bahunya ditepuk. Ia menoleh pada Alpi, lalu memaksa tersenyum. Bisa antar ayah ke tempat jembatan Anita? Alpi mengangguk, mantap. Pak Restu gak usah nemenin nyari Fatir lagi. Restu menyerti ketika mendadak Alpi menelepon dan mengatakan hal tersebut. Padahal hari ini Restu ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yang mungkin saja akan membantu Alpi untuk menemukan adiknya. Kenapa? Tanya Restu. Ia menyimpan kembali nomor telepon yang tertulis di kertas pemberian temannya. Apa nomor tersebut masih berguna atau tidak? Semua tergantung Alpi mau menerima sarannya atau tidak. Ayah sudah pulang, jadi saya bisa nyari Fatir sama ayah. Gak ngerepotin Pak Restu lagi. Berapa kali saya bilang kalau saya gak ngerasa direpotin. Tapi saja saya merasa gak enak sama Pak Restu. Saya gak keberatan, Alpi. Siapa? Tanya Chris ketika ia melintas di ruang tamu dan melihat putri sulungnya tengah berdebat lewat ponsel. Ketika melihat ayahnya melintas dengan handuk yang tersampir di leher, Alpi menjauhkan ponselnya sejenak. Dosen Alpi, ya, ngobrol sama dosen kok gak sopan gitu? Ah, ayah gak tahu sih, dia nyebelin banget. Lagian dia belum tahu, dia belum tua. Nah, kalau mau masih muda bukan berarti kamu bisa gak sopan gitu, pesan Chris. Ia mengusap rambutnya yang basah setelah mandi. Alpi hanya mengangguk, tidak ingin berdebat panjang. Lagi pula sejak dulu Alpi selalu jadi anak manis di depan ayahnya. Atau jangan-jangan dosen itu naksir kamu ya? Alpi terbatuk. Sepertinya ia bukan waktu yang tepat untuk membahas soal perasaan, mengingat Fatir masih belum ditemukan. Maka dari itu Alpi lebih memilih melengos dan kembali terfokus pada lawan bicaranya. Pokoknya mulai saat ini Pak Restu gak udah bantuin nyetir Fatir, cari Fatir lagi, karena sudah ada ayah saya. Alpi menegasnya, tapi saat itu Chris langsung merebut ponsel Alpi dan menengahi obrolan mereka. Maafkan Alpi Pak, dosen, saya ayahnya Alpi. Sangat berterima kasih kalau Anda bersedia membantu. Alpi melotot tak terima. Ayah! Di seberang sana Restu menyeringai penuh kemenangan. Saya akan ke sana sebentar lagi. Alpi mengusap wajahnya. Ini sungguh di luar dugaannya kalau ayahnya justru senang dibantu oleh Restu. Itu artinya tidak ada alasan lain untuk menolak Restu yang menyebalkan itu.
Sialnya lagi, hanya berselang beberapa menit setelah obrolan lewat ponsel tadi, tiba-tiba saja bel rumah Alpi berbunyi. Sesuai dugaannya, memang Restu yang datang. Alpi mendengus saat membukakan pintu dan mempersilahkan dosennya itu masuk. Restu yang menyadari hal itu hanya menyengir. "Hai," katanya so akrab. "Rasanya saya pengen buru-buru kenalan sama ayah. Kamu yang ramah itu, heran kok bisa beda sama kamu ya." "Hah? Gak usah bahas hal gak penting deh," ceracau Alpi. "Siapa yang datang?" "Ah." Suara itu sontak membuat Restu dan Alpi menoleh pada sosok tengah baya yang masih tampak bugar itu. Lelaki itu tampak rapi dengan setelan kemeja dan celana panjang hitam. "Selamat sore, Pak," sapa Restu. Yang disapa melangkah menghampiri pemuda itu dengan mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman. "Saya Kris Hadi, ayahnya Alpi. Dan Bapak ini dosennya kan?" "Benar, saya Arif, Restu Pauji." Restu menyambut jabatan tangan itu. "Terima kasih telah banyak membantu Alpi." Kris menyambut kedatangan Restu dengan sangat baik. Lelaki itu mempersilahkan Restu masuk dan membawanya ke ruang tamu. Bahkan Kris membuat kopi sendiri untuk Restu. Sampai-sampai dosen muda itu sungkan sendiri dengan cara Kris menyambutnya. "Tidak usah repot-repot. Saya senang bisa membantu." Restu tersenyum ramah. "Kali ini pun saya usulan cara untuk menemukan Fatir." Restu tampak serius ketika mengatakan itu, membuat Kris dan Alpi menatap penuh antusias pemuda itu secara bersamaan. Penampilannya tidak seperti dukun yang ada dalam film-film. Lelaki tengah baya bernama Ki Bulus itu begitu rapi, mengenakan kemeja batik dan belangkon khas Jawa. Rumahnya besar, meski tradisional dengan pintu ukir-ukiran yang rumit. Awalnya Alpi sempat menolak ketika Restu membujuknya untuk meminta bantuan orang pintar. Sekali lagi, Alpi tidak yakin paranormal bisa mengatasi masalahnya. Restu sendiri mendapat informasi tentang orang pintar dari dosen-dosen di kampus. Dan begitu herannya Alpi melihat Restu yang begitu saja percaya. Padahal ia termasuk dosen yang smart. Alpi sampai berpikir Restu tidak akan percaya pada paranormal. Tidak ada salahnya mencoba. Alpi memutar bola mata kalau ayahnya sendiri yang menyetujui saran Restu. Dan di saat itu juga Restu menawarkan untuk segera ke rumah orang pintar yang dimaksud Restu. Dan tak sampai setengah jam perjalanan mereka sudah sampai di depan salah satu bangunan rumah lawas. Daerah Ledok Dowo, satu-satunya bangunan lawas di antara desain-desain modern dari penduduk sekitar. Di depan rumah tersebut ada sebuah klinik yang besar, terkesan elit. Kontras sekali dengan bangunan rumah Ki Bulus yang sepertinya masih mempertahankan ketradisionalan. Jadi apa yang membuat saudara-saudara ini datang kemari? Lelaki yang akrab dipanggil Ki Bulus itu meletakkan 3 cangkir teh di meja ruang tamu. Setelah itu ia pun duduk berhadapan dengan ketiga tamunya. "Begini, anak saya yang bungsu menghilang misterius sejak seminggu lalu." Kris menjawab lalu ditambah dengan keterangan Alpi. "Dia menghilang di kawasan jembatan Anita, Ki." "Apa benar dia diculik penunggu jembatan, Ki?" celetuk Restu. Lelaki yang duduk di hadapannya itu langsung menjawab. Ia mengusap-usap dagunya yang ditumbuhi brewok. Tampak berpikir. Saat itu Kris Hadi menambahkan, "Apa arwah perempuan bernama Anita itu ingin membalas dendam?" Ki Bulus sontak menatap Kris, lalu bertanya, "Atas dasar apa kalian menuduh Anita adalah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi?" tanya Ki Bulus kalem. "Sudah banyak korbannya, termasuk adik saya, Pak." Alpi menggebu, mulai ragu dengan pendapat Restu yang mengatakan Ki Bulus bukan orang sembarangan. Tapi nyatanya sejak tadi Ki Bulus hanya ngobrol biasa dengan mereka. Lelaki itu tidak mengeluarkan bunga-bunga atau jimat yang biasanya ditunjukkan oleh dukun-dukun di layar televisi.
Mendadak Kris Hadi nampak tertunduk. Ingatan tentang Anita mulai menggerogoti ketenangannya. Ia gelisah. Wajahnya menegang dan jari jemarinya berkeringat. Bukan cuma Alpi yang menyadari hal itu, namun Ki Bulus dan Restu pun menangkap kegelisahan itu. Alpi meraih tangan ayahnya, meremasnya pelan. "Kenapa ya?" tanya Alpi. Kris baru mengangkat kepalanya ketika mendengar suara Alpi. Ia balas menatapnya, Alpi dengan mata penuh kecemasan. "Anita dulu pacarnya ayah," ujar Kris, ayahnya Alpi. Alpi dan Restu tersentak. Keduanya terbelalak, sangat terkejut. Hanya Ki Bulus yang terlihat masih santai-santai saja. Untuk sementara ia hanya menjadi pendengar. Bahkan Ki Bulus berkata, "Lanjutkan ceritanya," pada Kris. Dan Kris pun mengangguk dan mulai menceritakan apa yang terjadi di antara mereka sebelum Kris menikahi dengan gadis pilihan orang tuanya. Dan cerita itu bergulir begitu saja. Alpi serta Restu hanya terbengong saat Kris Hadi menceritakan detail bahwa Anita adalah gadis yang akan ia nikahi jika saja Fiona tidak dipilih oleh kedua orang tua Kris. Pertengkaran hebat, atau lebih tepatnya Anita yang begitu marah, adalah akhir dari hubungan mereka. Anita meninggalkan begitu saja di pinggir jalan ketika hari mulai malam. Kris mencoba mengejar saat itu. Namun Anita selalu histeris ketika ia mencoba mendekatinya. Hingga pada akhirnya Kris menyerah. Ia membiarkan gadis itu pergi, menyusuri jalanan sepi seorang diri. Awalnya Kris berharap Anita baik-baik saja, berharap Anita segera melupakannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Berita buruk itu muncul keesokan harinya. Kabar bahwa Anita menghilang. Keluarga Anita sempat mengira gadis itu bersama Kris. Namun ketika pernyataan bahwa saat itu Kris tidak bersama Anita, firasat buruk pun tidak terelakkan. Hingga setelah 2 hari berselang, mayat Anita ditemukan mengambang di sekitar sungai. Jasad yang mengambang itu ditemukan salah seorang kuli yang tengah membangun jembatan di area sekitar. Sejak saat itu jembatan itu disebut Jembatan Anita. Jasad Anita dimakamkan ketika hari pernikahan saya dengan Fiona. Kris Hadi mengusap wajahnya, matanya mulai berkaca. Ia tidak menyangka hanya dengan mengenang gadisnya dulu membuat hatinya sesakit ini. Rasa bersalah itu begitu nyata. Ia bahkan tidak menghadiri acara pemakaman Anita, karena saat itu ia harus ada untuk menyambut tamu undangan. Mungkin menculik Patir adalah salah satu cara untuk membalas dendam pada saya, Ki. Suara Kris terdengar parau, air mukanya frustasi. Alpi makin menggenggam erat jemari ayahnya. Tidak tega dengan kondisi sekarang. Ia tahu bukan mau ayahnya meninggalkan Anita begitu saja. Keadaan membuatnya tidak berdaya. Jodoh dan maut itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Bapak tidak perlu merasa bersalah terus atas apa yang menimpa Anita, ucap Ki Bulus dengan tenang. Kalau memang Anda menikahi dengan Ibu Fiona, berarti memang dialah jodoh yang digariskan, terang Ki Bulus. Baik, Alpi serta Restu masih bungkam. Pandangannya menatap Kris dan Ki Bulus bergantian. Lelaki itu memang sangat berbeda. Pandangannya teduh dan setiap ucapannya sangat baik. Termasuk saat lelaki itu menjelaskan, "Perlu saya luruskan, manusia yang meninggal tempatnya bukanlah di dunia, melainkan di alam barzah atau alam kubur. Meski Anita meninggal dengan cara tragis, urusannya bukanlah dengan manusia lagi, melainkan malaikat. Tak ada satupun ahli kubur yang lolos dari pantauan malaikat. Jadi yakinlah bahwa arwah gentayangan itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalau hantu itu bukan arwah Anita yang penasaran, lalu siapa, Ki?" Kris Hadi lebih dulu bertanya. Alpi sempat ingin menanyakan hal yang sama sebelumnya. "Jin jahil yang menyerupai Anita," jawab Ki Bulus.
Niatnya memang mengganggu manusia, berharap manusia akan percaya dengan keberadaan arwah gentayangan. Percayalah, hantu itu bukan Anita yang sesungguhnya. Apa tujuan makhluk jahil itu menyerupai Anita, Ki? Chris masih tak habis pikir. Persisnya apa itu juga di luar jangkauan saya. Tapi kemungkinan terbesar adalah mengganggu manusia, menakut-nakuti mereka. Penjelasan itu membuat Alpi, Chris, dan Restu terdiam. Mereka terperangah. Memang ada rasa lega di hati Chris saat itu. Setidaknya ia percaya jika bukan Anita yang harus ia hadapi saat ini. Sementara Chris Hadi yang tanpa sadar tengah melamun, Alpi dan Restu justru memandang Ki Bulus dengan mata takjub, mendengar tiap kata-kata Ki Bulus yang terkesan bijak dan bisa dibilang religius. Itu membuat Alpi dan Restu mau tak mau jadi kagum. Menyadari tatapan aneh dari Restu dan Alpi, Ki Bulus hanya tertawa ringan. Saya ini bukan dukun, bukan juga paranormal. Aku Ki Bulus. Alpi sontak melotot pada Restu. Matanya seolah bertanya siapa yang sebenarnya tengah duduk di hadapannya. Kalau Ki Bulus bukan paranormal, berarti Restu telah menyia-nyiakan waktunya dengan duduk di rumah orang asing hingga kakinya kesemutan. Orang-orang memanggil saya Ki karena memang saya sudah aki-aki. Kalau nama Bulus itu karena saya sejak kecil memang dikenal cerdik. Otak bulus kalau kata orang-orang. Mendengar penjelasan Ki Bulus barusan, Restu hanya menggaruk kepala belakangnya. Sebab Alpi terlihat makin sewot. Lain dengan Chris yang mungkin saja masih sibuk dengan kenangan kelabunya. Restu tak menyalahkan soal itu. Barangkali masih butuh banyak waktu bagi Chris untuk menenangkan dirinya kembali. Tapi saya akan berusaha membantu menemukan adik Patir. Semoga diberi kemudahan. Besok sore kita bertemu di jembatan Anita. Restu dan Alpi kembali menatap Ki Bulus, menandakan ada pijar harapan yang menyala di kedua pasang mata itu.